Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 2379, keserakahan akan menyebabkan kematian. Saudara Pao tidak menyadari bahwa bahaya perlahan-lahan menghampirinya. Setelah Li Fugui mendengarkan perkenalan saudara Pao, dia tersenyum padanya dan berkata, "Saya tidak menyangka saudara Pao mengetahui medan di sini dengan baik. Saya sangat mengaguminya." Saudara Pao menyeringai dan berkata, "Haha, ini bukan apa-apa. Lagi pula, saya pernah tinggal di sini selama ini bertahun-tahun, dan saya telah melewati jalan ini berkali-kali." Saudari Ming bertanya dengan rasa ingin tahu, tidakkah para prajurit yang bertanggung jawab menjaga perbatasan mengetahui hal ini? Saudara Pao berkata sambil tersenyum, "Lihat apa yang Anda katakan. Jika mereka tahu, apakah kita masih berani pergi dari sini?" Oke, jangan banyak bertanya. Ayo cepat. Begitu kita menemukan sepupuku, kita akan aman sepenuhnya. Tapi aku berpikir dengan kaku, selama aku menuntun kalian bodoh melewati gua dan bertemu Tuan Bai, maka aku bisa mendapatkan ratusan ribu lagi. Hari ini, saya menghasilkan 2 atau 300 ribu dolar. Itu sudah cukup. Li Fugui dan beberapa orang mengikuti saudara Pao. Setelah berjalan tidak jauh ke depan, saya melihat sebuah gua muncul di hadapan saya. Saudara Pao buru-buru melangkah ke depan, lalu memindahkan batu di sisi kiri gua di depan Li Fugui dan yang lainnya, lalu menggali sebuah kotak kayu dari bawahnya. Saudari Ming datang, dia bertanya kepada saudara Pao, "Mengapa Anda menaruh sebuah kotak di sini?" Menurut pendapatnya, selama orang-orang ini diberikan kepada Tuan Bai, mereka pasti tidak akan kembali saat itu. Jadi tidak masalah meskipun orang-orang ini mengetahui rahasianya sekarang. Dengan pemikiran ini, saudara Pao berkata dengan serius kepada saudari Ming, "Anda juga tahu bahwa melintasi perbatasan seperti kami adalah tindakan ilegal. Secara umum, ketika memasuki pegunungan, Anda harus berhati-hati. Jika Anda bertemu dengan tentara patroli di jalan, lihat itu kita membawa beberapa peralatan khusus, itu akan merepotkan. Jadi kami taruh beberapa barang yang kami perlukan di sini. Ketika seseorang ingin pergi ke kerajaan Gajah Putih untuk mencari rejeki, mereka hanya perlu membawanya ke pegunungan, dan sesampainya di lokasi yang sesuai, mereka bisa menemukan peralatan yang mereka butuhkan." Dengan itu, meriam saudara itu mengeluarkan ransel dari kotak dan mengobrak-abriknya untuk menemukan senter dan pistol. Saudara Pao memasukkan semua barang lainnya ke dalam ranselnya. Setelah meletakkannya di pundaknya, saudara Pao tersenyum kepada saudari Ming, Li Fugui dan yang lainnya, "Ayo pergi, jangan kaget, gua ini tidak terlalu panjang, mungkin dibutuhkan setengah jam untuk mencapai ujung yang lain." Li Fugui, Sister Ming dan yang lainnya mengangguk. Kemudian dia mengikuti saudara Pao dan segera memasuki gua. Untuk saudara Pao, ada banyak bahaya di gua ini. Tanpa senter, dia mungkin tidak bisa bergerak. Namun bagi Li Fugui, Sister Ming dan lainnya, mereka dapat bergerak bebas melalui gua bahkan tanpa senter. Tentu, Li Fugui dan saudari Ming tidak menunjukkan hal ini di depan saudara Pao. Mereka hanya mengikuti kakak Pao dengan berpura-pura gelisah. Dari waktu ke waktu akan ada seruan seru, semuanya seperti yang dikatakan saudara Pao. Dalam waktu kurang dari setengah jam, mereka sampai di ujung lain gua. Di bawah kepemimpinan saudara Pao, sekelompok orang mengikuti jalur pegunungan, melewati hutan lebat,
dan sampai di jalan di bawah gunung. Yang disebut jalan raya, ini benar-benar berbeda dari sisi lain gunung. Di sisi lain gunung terdapat jalan aspal yang datar dan luas. Namun di sini jalanan hanya terbuat dari pasir dan kerikil. Namun karena jumlah mobil yang relatif sedikit, jalanan terlihat mulus. Dia melirik ke kejauhan. Di depan Saudara Pao, Li Fugui hanya bisa menghela nafas. Saudara Pao, Anda mengatakan orang-orang datang ke sini untuk mencari peluang menghasilkan banyak uang. Tetapi tampaknya tempat ini masih lebih miskin daripada tempat kita. Peringatan, awalnya dia khawatir orang-orang ini akan melarikan diri. Tapi sekarang, dia telah membawa Li Fugui dan lainnya ke negara lain. Dan dia masih memegang pistol di tangannya, jadi dia tidak takut orang-orang ini akan melarikan diri. Jadi, ketika dia menghadapi Li Fugui untuk diinterogasi lagi, Saudara Pao juga mengungkapkan sifat aslinya. Sambil memasukkan satu tangan ke dalam sakunya, dia dengan dingin berkata, "Apakah Anda dapat menemukan peluang untuk menghasilkan banyak uang tergantung pada kemampuan Anda? Beberapa orang bisa menjadi jutawan hanya dalam beberapa bulan dengan datang ke sini. Hanya beberapa bulan. Kalau ke sini, kamu hanya bisa bekerja sebagai kuli di taman. Oke, bisakah kamu berhenti berbicara terlalu banyak omong kosong yang tidak berguna? Ikuti saja aku, kamu bukan apa-apa." Sister Ming mengerutkan kening dan melangkah maju untuk membalas, "Mengapa kamu seperti ini? Mari kita bersenang-senang. Saya ingin bertanya kamu, bisakah kamu menjaga kebersihan mulutmu?" Saudara Pao berkata sambil mencibir, "Itulah yang saya katakan. Apakah kamu masih berencana untuk kembali sekarang? Sudah kubilang, sudah terlambat bagimu untuk kembali sekarang. Ayo pergi, jika ada di antara kalian yang membuang-buang waktu sekarang, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Gunakan mata Anda untuk menanyakan kapan harus mengambil tindakan." Li Fugui hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia memberi isyarat kepada Sister Ming bahwa masih terlalu dini untuk mengambil tindakan sekarang. Saat itu, Li Fugui, Sister Ming dan yang lainnya dengan jelas melihat sebuah van diparkir tidak jauh dari sana. Lihat ini, sebelum mereka sempat bertanya, Saudara Pao menunjuk ke roti di depan dan berkata, "Oke, orang-orang ada di depan. Setelah saya mengantarmu, misi akan selesai." Pikiran Saudara Pao berbalik dan dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia dengan santai mengeluarkan pistolnya, lalu mencibir dan berkata kepada Li Fugui, "Saudaraku, sekarang aku telah membawamu untuk menemukan orang yang kamu cari. Ketika kamu datang ke sini, kamu bilang kamu menginginkannya dan berjanji akan memberiku 1,5 juta. Anda hanya memberi saya 200.000 yuan, dan Anda dapat memberi saya sisa 300.000 yuan sekarang." Seperti kata pepatah, seekor ular menelan gajah ketika hati manusia lemah. Pada awalnya, Saudara Pao berpikir bahwa menghasilkan 3 atau 400.000 sehari adalah hal yang baik. Tapi sekarang, memikirkan pria ini, Li Fugui, yang begitu murah hati. Lebih baik serahkan anak ini pada Tuan Bai sebelum dia bisa. Dia berusaha keras untuk menghasilkan uang dari anak ini. Namun, tindakannya mengeluarkan pistol, Li Fugui langsung merasa jijik di hatinya. Awalnya, dia berencana membiarkan Saudara Pao hidup beberapa menit lagi. Tapi sekarang tampaknya, ini sama sekali tidak diperlukan. Pikirkan ini, Li Fugui tersenyum pada Sister Ming dan berkata, "Sister Ming, silakan pergi ke depan dan lihat dulu. Jangan biarkan siapapun pergi. Kita harus pergi ke taman nanti." Meskipun Sister Ming belum bersama Li Fugui untuk waktu yang lama,
namun masih ada pemahaman diam-diam di antara keduanya. Lihat apa yang dikatakan Li Fugui. Saudari Ming langsung mengerti apa yang dipikirkan Li Fugui. Dia tersenyum dan berkata, "Baiklah, biarkan saya pergi dan melihat dulu." Setelah mengatakan ini, Sister Ming mulai mengedarkan vitalitasnya dan hendak terbang menuju Tuan Bai. Tanpa diduga, Saudara Pao di sebelah saya memarahinya dengan dingin. "Apa yang kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu menjadi gila? Saya tidak membiarkan kamu pergi. Jadi siapa yang berani pergi hari ini? Katakan, hari ini, jangan menunggu sampai Saudara Pao selesai berbicara." Li Fugui melangkah maju dan mencibir, "Haha, hanya kamu yang masih ingin menghentikan kami." Sebelum dia selesai berbicara, Li Fugui sudah mengambil pistol di tangan Saudara Pao, dan Saudari Ming juga muncul saat ini. Ketika dia sampai di van, dia membuka pintu dan mengendalikan 3 orang di dalam van. Li Fugui memegang pistolnya. Dia dengan tenang tersenyum pada Kui Piao dan Chang Qiong dan berkata, "Pergi ke mobil bersama Sister Ming dan tunggu. Saya akan datang menemui Anda setelah saya selesai membersihkan orang ini." Kui Piao dan Chang Qiong baru saja keluar sendiri. Mereka sedang ingin jalan-jalan. Jadi setelah mendengar kata-kata Li Fugui, mereka berdua tidak mengatakan apapun yang tidak masuk akal dan berjalan menuju van. Kakak Pao masih belum menyadari apa yang baru saja terjadi. Dia menatap lurus ke arah Li Fugui, dengan ekspresi ngeri di wajahnya, dan bertanya, "Pistol, kembalikan pistolku." Sepertinya dia sedang mempermainkannya. Namun nyatanya pistolnya sudah diarahkan ke lutut kiri Saudara Pao. Saat menimbang dan bermain dengan pistol di tangan Anda, jarinya dengan lembut menarik pelatuknya. Bang! Disertai dengan suara tembakan, Saudara Pao tertembak di lutut kirinya. Orang itu jatuh ke tanah dan menjerit kesakitan. Li Fugui tersenyum dan menggoda saudara. "Pao, sepertinya senjatamu tidak mengenali pemiliknya. Dia tahu bahwa dia telah bertemu dengan orang yang kejam hari ini." Tuan ketiga, tolong bantu," Saudara Pao berteriak dengan memilukan. Dia ingin Tuan ketiga Bai di dalam van datang dan menyelamatkannya. Sayang sekali, saat ini, Tuan Bai sedang berlutut dengan patuh di depan Saudari Ming, tidak bergerak. Dia sudah membenci Saudara Pao bajingan itu di dalam hatinya. Membawa seseorang ke sini bukanlah ide yang baik, tetapi menghadirkan karakter yang begitu kejam kepadanya. Bukankah ini disengaja untuk membunuhnya? Dan Li Fugui, melihat kakak Pao masih berteriak keras, dia kemudian menembak kaki kanan Saudara Pao. Peluru yang sama menghancurkan lututnya. Kakak Pao pingsan karena kesakitan kali ini. Li Fugui tidak berhenti di situ. Dia tersenyum, membungkuk dan menggendong Saudara Pao yang tidak sadarkan diri, lalu berjalan menuju van. Setelah sampai di mobil, Li Fugui dengan santai melemparkan Saudara Pao ke sisi van. Kemudian dia bertanya kepada Saudari Ming yang sedang duduk di dalam mobil, "Saudari Ming, apa kabar?" Saudari Ming tersenyum dan berkata, "Dari mereka bertiga, dialah satu-satunya yang masih hidup. 2 sisanya yang melawan memiliki telah dipukuli sampai mati olehku." Li Fugui mengangguk, matanya tertuju pada pria paruh baya yang berlutut di samping mobil. Tuan ketiga Bai di depannya kurus seperti tongkat, dengan mata cekung dan tulang pipi tinggi di wajahnya. Pada saat ini, dia melihat Li Fugui meninggalkan Saudara Pao yang tidak sadarkan diri di sampingnya. Tuan Bai buru-buru bertanya kepada Li Fugui, "Saudaraku, saya tidak tahu dari mana asalmu. Apakah kamu ingin uang atau apa, saudaraku?"
semua orang adalah gangster, dan tidak mudah untuk keluar. Silakan lihat, di taman kami, Li Fugui mulai bernyanyi. Setelah memahami pikiran Tuan Bai, dia berkata terus terang, Tuan Bai, kan? Tuan Bai mengangguk dengan cepat dan terus memohon belas kasihan Li Fugui. Ya, ini saya, adik, tolong, dulu jangan lakukan apapun, ada yang perlu kita diskusikan. Selama Anda melihat paksaan Tuan Bai, Li Fugui memasang ekspresi jijik di matanya. Dia mencibir pada Tuan Bai dan berkata, Tuan Bai, saya tidak akan mengatakan omong kosong lagi. Saya datang ke taman Anda kali ini terutama untuk melihat dan mengenal bos taman Anda. Kamu jujur bawa kami ke sana, dan saya akan mempertimbangkan untuk menyelamatkan nyawamu. Tetapi jika kamu berani mempermainkan kami, pernahkah kamu melihatnya? Tuan Bai baru saja mengarahkan pandangannya pada saudara Pao. Tanpa diduga, Li Fugui mengangkat kakinya, mundur dengan keras. Bang, hanya suara teredam yang terdengar. Kepala saudara Pao meledak seperti petasan. Ketika saudara Pao meninggal, Tuan Bai menghirup udara dingin. Padahal mereka adalah karakter kejam di taman yang membunuh tanpa mengedipkan mata. Tapi sekarang, dia merasa pemuda di depannya jauh lebih kejam dari mereka. Tetapi, selama kelompok orang ini tidak melukai dirinya sendiri sekarang, mereka bisa dibawa ke taman nanti. Begitu mereka memasuki taman, itu akan menjadi wilayah mereka. Lumpuh. Lalu bagaimana jika anak ini sangat terampil? Seperti kata pepatah, 2 tinju bukanlah tandingan 4 tangan. Selain lebih dari 200 pengawal di taman mereka, ada juga ribuan tentara bayaran di dekatnya sebagai cadangan. Mungkinkah anak ini masih bisa membunuh semua orang ini? Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, Tuan Bai memaksakan senyum cerah di wajahnya dan buru-buru berkata kepada Li Fugui, Saudaraku, mudah untuk berbicara. Jika ada yang ingin Anda katakan, bukankah Anda hanya ingin mengenal bos taman kita? Ayolah, saya di sini sekarang, saya akan menunjukkan jalannya. Jangan khawatir, saya dianggap sebagai pemimpin di taman. Saya berjanji akan membawa Anda menemui bos kami. Li Fugui tersenyum dan masuk ke dalam mobil. Kedua mayat di dalam mobil terlempar keluar dari mobil. Kemudian dia duduk di kursi penumpang dan tertawa serta mengobrol dengan Tuan Bai, yang mengantar mereka ke taman. Berapa banyak perusahaan yang ada di taman ini? Tuan Bai berkata terus terang, sebagian besar ada 3 perusahaan besar, dan masih ada beberapa perusahaan kecil yang tersisa. Tetapi perusahaan kecil ini juga merupakan cabang dari 3 taman besar ini. Li Fugui mengangguk. Tuan ketiga Bai terus bertanya, kalau begitu industri apa yang paling banyak Anda geluti? Tuan Bai dengan santai memperkenalkan, terutama melakukan layanan pelanggan melalui telepon, siaran langsung, dan industri lainnya. Pada saat ini, Sister Ming, yang duduk di barisan belakang, berkata sambil mencibir, saya khawatir bukan hanya keduanya. Siang, Tuan Bai tidak panik, ngomong-ngomong, kita akan segera sampai di taman. Selama kita berkendara dari kompleks taman, lihat betapa sombongnya orang-orang ini. Dengan pemikiran ini, Tuan Bai hanya memamerkan kartunya, dan berkata, sepertinya kamu harus tahu seberapa besar rantai industri taman itu, kan? Haha, adikku, bolehkah aku bertanya lebih banyak? Apakah kamu dikirim oleh keluarga Peng? Li Fugui berkata kepada situasi di sini tidak jelas. Jadi setelah mendengar apa yang dikatakan Tuan Bai, dia turun dari keledai dan bertanya kepada Tuan Bai, keluarga Peng, ada apa? Mungkinkah keluarga Bai dan keluarga Peng Anda mengadakan festival lain? Saya berpikir dalam hati,
Sepertinya anak laki-laki ini tidak diutus oleh keluarga Peng. Jika bukan keluarga Peng, pasti keluarga Bao di daerah ini. Ketiganya bisa dikatakan tripartit, masing-masing memiliki tamannya sendiri, dan masing-masing juga memiliki industrinya sendiri. Baru saja dimulai, ketiganya rukun dengan relatif harmonis. Setidaknya, tidak ada konflik kepentingan besar yang terjadi. Namun seiring perkembangan zaman, setelah keluarga Bai merasakan manfaat penipuan, mereka tidak menyangka bahwa keluarga Bao dan keluarga Peng akan segera terlibat, bersambung.